Iya memang ada pendapat ulama yang mengatakan tangan Allah segala macam, tapi itu pendapat. Bapak, kenapa kita katakan akidah bahwa berbeda? Karena Bapak melihat orang yang tawasul aja kafir. Enggak, Musyrikul akbar. Bukan enggak, Bapak yang enggak tahu. Di Bapak, di akidah Bapak itu orang yang tawasul kepada anbiya, orang yang tawasul kepada solihin itu syirik, dan syiriknya bukan syirik asli. enggak cukup satu orang aja, enggak perlu nambah orang lagi untuk menjawab saya gitu. Loh, kok malah mengatur sampean? Ya enggak loh, buat apa gitu? Itu kan diskusi gitu. Kenapa harus semua orang ngide jadi bicara semua, kan enggak ini. Ya, beliau mewakilkan ke saya, Pak Lani. Siapa yang bilang? Beliau nggak bilang itu kok. Dan coba ini apa itu ghalabatul dzanni al ilmi katanya seperti itu. Ustadz Debri Habib akan mewakilkan ke saya kan? Nggih, monggo. Dan saya akan turun agar tidak di framing keroyokan. Oke. Semua setuju asal itu satu pandangan gitu. Itu loh pengecutnya. Asal satu pandangan semua boleh bicara, itu kan salah sebenarnya. Iya. Coba Pak Lani, teman-teman salafi itu yang naik 2 atau 3 atau 4, yang bicara hanya satu orang yang boleh. Sementara yang lain nggak boleh bicara. Itu si Rizky udah di atas kok. Pak Lani, boleh izin Pak Lani? Enggak saya izinin. Saya ke atas ini tidak bawa senjata ataupun pistol Pak Lani. Enggak loh, kita jadi bahas yang pokok gitu loh. Iya, jadi saya menjadi perwakilan dari Aswaja. Kenapa Aswaja itu selalu membahas ini? Ya dikarenakan sering disalahkan. Dikit-dikit ini salah, ini bid'ah, ini musyrik. Nah, maka dari itu Aswaja itu menjawablah istilahnya dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan tuduhan-tuduhan terhadap Aswaja, bahwasanya ini kafir, ini anun, khawatir dikira tidak ada jawabannya. Enggak ada yang bilang orang itu kafir itu. Insya Allah anak bertahun-tahun ngaji di yang dibilang Wahabi itu nggak ada kata-kata kafir dari guru-guru anak. Demi Allah. Oh, gitu. dibacakan Ustaz. Berarti kurang bacaannya sampean. Bukan, emang di kitabnya itu ada, tapi kan zamannya kitab seperti kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab itu kan zamannya beda dengan kita. Kita juga nggak bisa menghukumi tawasul. Bukan zamannya beliau. Kalau tidak dari kitab mau diambil dari mana ilmu apa? Gini bang, di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab itu penyimpangannya seperti apa kita nggak tahu. Mengapa dia sampai menghadirkan itu? Ini Pak Lani, kan sering kan dari infonya itu nggak kayak sekarang yang bisa disebar dari sosial media. Kita tahu segala macam penyimpangan di berbagai negara dengan satu gadget gitu. Zaman sekarang itu nggak seperti zaman dulu, nggak seperti itu. Sehingga berpandangan kafir itu bisa saja di dekat rumahnya ada orang sampai sujud di kuburan, itu kan bisa saja bang. Pak Lani sudah. Sampean ini tahu tidak konsep Tritauhid itu penjelasan dari Ibnu Taimiyah terus ke bawah, tahu tidak konsepnya itu bagaimana? Yang mengkaji itu banyak bang, tidak mungkin mereka salah satunya melenceng dari itu. Nggak mungkin lebih tahu, abang lebih tahu dari mereka gitu loh. Bentar, mereka belajarnya dari sana, nggak mungkin abang lebih tahu dari mereka. Ya, nggak saya bisa. tidak mau mengatakan lebih tahu Bapak. Tadi Anda mengatakan banyak, yang satu saja, gimana keterangannya? Banyak apa? Lah,
Tadi katakan banyak keterangannya, perbedaannya di situ. Coba salah satu saja bagaimana yang banyak itu? Ada perbedaan tentang Loh, tadi mengatakan banyak. banyak apanya? Nah, ya Anda yang tahu karena itu bahasa Anda, Bapak. Ya nggak banyak apa, kan saya kan bilang tadi, kan di zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang iya dengan satu ponsel saja kita bisa mengetahui sejarah di seluruh di penjuru dunia seperti di Pakistan itu banyak. Ini Ya, saya khawatir, ada juga Bapak. di Irak, ada juga di Iran. Itu kan banyak penyimpangan, ada juga modelnya ISIS. Kita juga mengetahuinya dari mana? Dari gadget kan. Sementara di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu nggak seperti zaman sekarang, Bang. Kita juga nggak bisa meyakini yang dikafirkan itu yang berarti yang seperti ini kafir, nggak seperti itu. Gitu loh. Bisa jadi amalan di zaman dia itu memang melenceng dari syariat gitu loh. Coba terangkan itu yang di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti itu, tidak seperti sekarang, gimana itu keterangannya? Misalnya ada orang di zaman itu berkeyakinan bahkan satu sial pun itu disumpahkan dengan selain nama Allah. Itu kan sudah melenceng gitu loh. Itu yang disebut dengan kufur gitu oleh mereka. Bukan kufur yang di zaman sekarang seperti teman-teman aswaja beribadah dengan gimana dikatakan kafir, tidak seperti itu. Teman-teman juga yang ngajar, guru-guru anak yang ngajar juga nggak mudah mengkafirkan orang. Itu juga banyak, ada tiga hujah yang harus sampai kepada dia gitu, sampai itu jadi kafir. Emang di situ itu jelas semua kajian salafi itu membahas itu, bagaimana mengeluarkan orang dari Islam. Itu juga ada hujah-hujahnya. Enggak semua. Misal pun ada orang sujud di kuburan, jelas-jelas meminta ke kuburan. Itu juga teman-teman Salafi Wahabi nggak bilang dia langsung kafir, enggak. Dilihat dulu dia itu udah sampai belum dalil ke dia gitu loh. Boleh saya giliran berbicara, Pak Lani? Jadi begini saja, biar nggak kemana ke sini biar kita itu ketemu jalannya. Coba Pak Lani itu terangkan isi dari Tri Tauhid dan tujuannya itu apa? Monggo. Ya kan tadi udah dibahas awal-awal dari dengan Ghazali kan, dengan sudah dibahas dengan terang bagaimana sifat asma wa sifat dan segala macam itu sudah dibahas dengan dia. Itu tidak membantah. Sudah dibahas ya Ustadz Ghazali ya? Sudah dibahas secara isi-isinya, tujuan-tujuannya itu sudah dibahas. Ustadz Ghazali. Yang bahas saya Ustadz, beliau belum menjelaskan. Ya enggak, itu memang seperti itu gitu loh. Tapi itu tidak mengeluarkan seseorang dari Muslim, enggak ada orang jadi mujasimah gara-gara tauhid, enggak ada. Nah, Pak Lani, saya meminta Anda, Bapak, bagaimana pemahaman Anda tentang Tri Tauhid dan tujuan dari salah satu Tri Tauhid itu. Monggo dijelaskan, Bapak, kalau Bapak paham itu. Tiga tauhid itu sebuah metode untuk memahami bagaimana mengesahkan Allah secara mutlak. Maksudnya mengibadahinya. Ada juga orang kadang kan beribadah kepada Allah, iya, tapi di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Misalnya beribadah kepada Allah ya, misalnya dia ada acara atau ada hajatan atau apa gitu, dia memakai seperti jimat, seperti sesajen, itu di kejawen ada. Itu yang dikatakan dibagi tiga itu untuk hal-hal seperti itu. Jadi ada timbangan tiga tauhid itu, menimbang itu, menimbang cara beragama, cara mengesahkan Allah itu yang benar. Enggak juga itu menjadi mengeluarkan seseorang dari Muslim, tidak, bukan seperti itu maksudnya. Dan jika dibilang itu hal baru, iya hal baru, itu sebuah metode yang baru gitu. Seperti hal yang lain yang baru juga kan ada di dalam Islam, itu juga metode. Ini ya Ustadz, Bapak, coba kalau emang seumpama di situ yakni nggak sampai mengeluarkan seseorang pada Islam, coba saya mau tanya, pernah dengar kitab ini nggak? Syarhu Nawaqidil Islam, karangan Al-Ghamidi. Ini beliau masih hidup, dia ulama Arab Saudi, masih hidup.
Jadi imam Arab di Arab Saudi, Al-Ghamidi namanya, dalam kitab Syarh Nawaqidil Islam. Perhatikan beliau mengatakan apa terkait Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini kata beliau, halaman 416. Famin ru'usil kuburiyah al-musyrik, di antara orang-orang pemimpin penyembah kubur katanya, al-musyrik yang syirik. Siapa? Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Ash'ari wal mu'tabaru min akbari du'ati syirki fi hadzal asr. Termasuk orang-orang yang menyebarkan kesyirikan di zaman ini. Waqad allafa fi syirki kutuban ashharuha mafahim yajibu an tusuha. Ini teman-teman asfa aja pasti tahu semua kitab mafahim yajibu an tusuha. Pengarangnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kata Wahabi apa? Ru'usul kuburiyah al-musyrik syirik, teman-teman, kata Wahabi. Coba bayangkan. Kata-kata awalnya apa? Famin ru'usil kuburiyah al-musyrik, kepala penyembah kubur yang syirik katanya. Tuh, di situ kan jelas kata-katanya penyembah kubur. Siapapun orang Islam membicarakan penyembah kubur. Sejak kapan Muhammad bin Alawi Al-Maliki disebut sebagai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Dia itu penyembah kubur. Sejak kapan beliau menyembah? Oke, kalau personalnya nggak setuju jika memang itu. Tapi kata-kata dari awalnya itu wajar jika dia dibilang musyrik gitu. Loh, astagfirullahaladzim. Makanya kenapa dia menisbatkan kuburiyah? Karena beliau bertawasul, karena beliau beristighosa. Antum bisa dilihat di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusuha. Beliau, iya. Antum tahu nggak kitab Mafahim Yajibu an Tusuha? Mafahim Yajibu an Tusuha ini pembahasan istighosa, tawasul dan lain-lain. Beliau di situ mengharamkan bahkan mensyirikkan orang yang menyembah kubur. Tapi beliau mengatakan akan bolehnya tawasul. Tapi disebut apa sama si Wahabi ini? Rusul kuburiyah, kan kocak. Abang setuju nggak kalau orang menyembah kubur itu tidak syirik? Bahkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang disebut syirik di sini, di dalam kitab Mafahimnya mengatakan nggak boleh kita menyembah kubur. Ya udah cukup di situ. Tapi kenapa si Wahabi ini menyebut beliau sebagai penyembah kubur? Tuh, Bang, sabar Bang, itu saudara kita Bang, seiman Bang. Makanya karena beliau seiman, kenapa sama Wahabi disyirikkan coba? Ya Masalahnya sudah, itu anggota Muslim juga, itu saudara kita juga gitu. Udah tahu saudara malah disyirikkan. Ngapain ini Wahabi-Wahabi yang kayak gini nih? Ya kan dia punya pegangan sendiri Bang. Kenapa sih? Kenapa harus dibahas terus gitu? Giliran Pak kayak gini punya pegangan. Kan kocak. Ini menuduh orang sembarangan kuburin, ini menurut Pak gimana Lani. nih, Jadi Bang. sistemnya begini Pak Lani, ketika sambian itu lebih cocok, langsung jawabannya karena punya pegangan sendiri. Dikira orang lain itu langsung tidak punya pegangan sendiri. Dan seperti itu Pak Lani, jadi konsisten. Benar, Afwan, Ustaz Hasani bisa lanjut nggak? Ini kita baru sholat maghrib di sini, baru adzan, mau sholat dulu. Antum bisa lanjut nggak? Insya Allah. Oke, anak-anak jadi antum moderator dulu ya. Kok Anak mau sholat. terima ya? Nggak terima disebut kuburiyun ya? Nah emang ajaran kuburiyun emang begitu kan? Enggak. Terima aja sih, emang kenapa? Kalau disebut Enggak seperti kuburiyun, itu loh. Di kitab tadi, bahkan di kitab tadi itu sudah jelas penyembah kubur. Ya wajar kalau penyembah kubur. Ya, yang dituduhkan siapa Bang? Yang iya dituduhkan kenapa siapa? kalau disebut kuburiyun? Muhammad Ali Benar, Al-Maliki benar. ya. Lah emang Ustaz, faktanya Ustaz. gimana? Bentar, diam semua, diam semua. Ustaz, Gimana? diam semua. Bijahi, bihak, Diam semua, Rizky, diam dulu Rizky. Alawi. Ustaz Hasani, ana mau sholat maghrib dulu. Kita di sini baru adzan. Bantah Antum aja begitu kok Jali. diam dulu lah. Ana mau sholat dulu. Ana udah jadi antum moderator ya. Ustaz Hasani. Iya. Nah, Kenapa lanjut. nggak terima disebut kuburiyun? Orang faktanya begitu kok. Enggak. Joget-joget di kuburan, ya kan, jonggok-jonggok di kuburan. Istighosanya apa? Bijahi Syekh, ya Syekh Agisni, ya Syekh tolong saya, ya Syekh, ya wali anu, ya wali anu. Kita nggak menyerang personal loh, kita menyerang amaliyahnya. Lah itu di kitab tadi apaan itu? Amaliyahnya yang Itu menunjuk mengingkari hidung sifat langsung, rububiyah tunjuk dan tangan. uluhiyah. Sifat Kenapa Bang? uluhiyah itu kita meyakini Allah yang disembah.
Allah yang diminta. Muhammad Alwi Al-Malik. Uluhiyahnya kemana? Ya harus ngeri lah, beragama itu harus ngeri bang. Yang syirik ya syirik, yang bid'ah ya bid'ah gitu. Agama itu emang harus. Iya Bang Lani, benar. Tadi ente bilang Bang Lani, kenapa ya? Kok nggak diterima? Kok nggak terima disebut Gak kuburiyun? mengkafirkan orang. Tadi ente bilang Bang Lani. Agama itu emang harus. Iya Bang Lani, benar. Tadi ente bilang Bang Lani, kenapa ya? Kok nggak diterima? Kok nggak terima disebut Gak kuburiyun? mengkafirkan orang. Agama itu emang harus. Iya Bang Lani, benar. Tadi ente bilang Bang Lani, kenapa ya? Kok nggak diterima? Kok nggak terima disebut Gak kuburiyun? mengkafirkan orang. Dulu mangin yang lain. Turun semua udah. Masih kayaknya. Maaf teman-teman, kebental. Maaf kebental. Ini ya, anain lagi. Maaf bentar. Maaf teman-teman, kebental. Maaf kebental. Ini ya, anain lagi. Maaf bentar. Mana dah? Ustaz Hasan nih. Pip, antum sholat dulu ya. Naik dulu ya, anak mau sholat dulu. Ngapain sebenarnya? Sholat dulu ya. Naik ngadepin orang-orang jahil itu gimana? Anak-anak mau sholat dulu ya teman-teman ya. Nanti insya Allah lanjut. Coba yang mau naik tanain dulu. Yang mau naik tanain dulu. Maaf. Suaranya bentar dulu. No orangnya no, teman-teman no orangnya. Cobi Kan di akhir. ngelag gak? Ngelag ya? Ginilah kalau kebental capek. Udah matiin habis itu. Ntar Sholat dulu ya. sekali ngecas HP. Ya. Ya, ada ya maksud. Cek lo. Benar teman-teman ya. Temen ada yang ini juga ikut juga. Masa? Iya. Kenapa? Ini komen nggak apa-apa ya. Ini udah benar ini jaringannya. Jadi gimana kuburiyun ini? Yang paling tahu hal gaib kan? Bahkan Lauh Mahfud juga tahu itu di mana Lauh Mahfud, yang mengendalikan Lauh Mahfud, yang mengendalikan alam wali ini. Kita juga nggak tahu mereka itu sebenarnya di sana disiksa atau gimana kan? Ya, lalu kenapa nggak terima disebut kuburiyun? Kita sesoleh-solehnya orang kita nggak tahu dia itu beneran masuk surga atau masuk neraka. Kita juga nggak Bicara tahu. fakta, Yang bisa pasti. iya kan? Karena amalan itu kan semua dilihat akhirnya bukan awalnya. Iya. Di Quran kan berdoalah kepadaku maka saya ijabah. Kan berarti kan istighosah itu kan meminta pada Allah kan. Gimana? Penyebutan kuburiyun itu bukan fitnah, kita bicara fakta kok. Ada dulu. Kita bicara fakta kok, bukan fitnah. Kalau fitnah itu yang diada-adakan, ini kan bukan mengada-ngada. Ada dulu seorang mualaf itu dari Kristen itu ngomong
di Kristen itu sangat anti tuh menyembah kuburan gitu. Karena apa? Mengusir lalat di atas kuburannya saja tidak mampu loh orang mati itu. Bagaimana bisa mengabulkan Di doa? Al-Quran juga ada kula amliku naf'an wala durro. Saya tidak mampu, kata Nabi di Al-Quran tuh, menolak bahaya, mendatangkan manfaat. Gak usah nolak bahaya. Orang laler di atas batu nisan ini Iya. nggak bisa diusir Jadi- sama dia, nggak bisa. Kok disebut kuburyun kok nggak terima? Tapi orang-orang Indonesia ada yang sujud-sujud di sana kan lucu. Kan kita bicara fakta bukan fitnah kok. Tulis saya mengada-ngada itu nggak ada bukti. Saya kira juga itu tuh cuman fitnah-fitnah aja ya. Teman-teman saya itu ada, saya itu jadi punya kenalan satu orang. Itu dia anak pondok juga. Ya itu kegiatannya memang ada yang di kuburan gitu loh. Iya. Bukan fitnah-fitnah lagi, itu memang faktanya ada seperti itu. Itu dulu saya ngomong yang ada-ada gitu kan. Atau saya Abdul Wahab itu ngomongnya fitnah, mengada-ngada itu baru mau dikatain apa-apa juga. Kalau orang ada faktanya kok. Gimana dong? Gimana dong Bang Lani, Ustaz Lani? Betul. Itu kan meniadakan sifat uluhiyah. Kalau di sifat 20 tuh sifat wujud fil af'al kan. Ya, Ya kan Bang Ustaz Dani, ya kan? Di sifat 20 kan ada namanya wujud. Allah itu ada. Salam nggak dijawab. Waalaikumsalam. warahmatullah. Bentar dulu, lagi saya beri. Allah, apakah ini salam ahlul bidah nggak mau dijawab? Nah, Ana udah jawab dari awal. baterai 6% lagi. Waalaikumsalam. Dari awal. Iya udah dijawab. Bentar dulu. Ini Ustaz Dani. Di sifat 20 kan ada namanya wujud kan? Andi ah? Bayang lu punya. Wujud Allah itu esa di dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam sifatnya. Kalau meyakini Allah itu wujud dalam perbuatannya, Allah kenapa harus meminta-minta pada kuburan? Kan begitu logikanya. Iya, sebenarnya ya sifat 20 juga sebenarnya melarang menyembah kuburan. Iya, itu wahdaniyat kenapa? Buset, baterai 1%. Di sifat 20 kan diajarkan Amat Allah itu hadisnya. esa, wujud. Sebenarnya lengkap juga kan Berarti sifat 20. meragukan Kenapa HP-an ini? wujud dan bako mukhalafatul awadisi. Wujud artinya ada, esa artinya satu. Kalau satu yang berkuasa, lalu kenapa meminta